Terima kasih Anda masih di Rosi. Pembangunan versus menjaga lingkungan, apakah memang harus selalu dibenturkan? Saya masih bersama juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik dan Ketua PBNU Ulil Abdallah. Gus Ulil, kalau memang Anda setuju bahwa ini adalah banyak manfaatnya ke masyarakat, tapi selama ini yang terjadi adalah hanya elit semata, oligarki. Tidak pernah ada contoh nyata konkret bahwa itu memang menaikkan harkat hidup kesejahteraan masyarakat. Morowali contohnya yang sudah membangun pabrik di sana. Kalau kita lihat data Bappenas sama sekali tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi yang sejahtera itu masyarakat di mana dibangun hilirisasi nikel atau justru oligarkinya yang makin kaya. Nah, ini memang problem oligarki ini memang masalah yang perlu dibicarakan juga ya. Tetapi gini, saya setuju bahwa tambang-tambang selama ini itu dikuasai oleh pihak-pihak yang serakah. Ya. Anda setuju itu ya? Saya setuju itu harus diatasi itu. Jadi, nah makanya bagi saya, menurut saya kebijakan pemerintah untuk membuka konsesi kepada ormas, kepada pelaku-pelaku baru yang di luar oligarki, menurut saya itu penting. Itu meskipun banyak juga yang mencemaskan sesungguhnya ini hanya proksi. Ya. Kemudian ormas, misalnya katakan PBNU, akan juga mensubkontrakkan kepada mereka yang sudah berpengalaman untuk eksplorasi tambang. Itu warning yang bagus ya. Tetapi menurut saya tetap kebijakan itu penting. Membuka kesempatan yang lebih luas kepada pemain-pemain baru. Selama ini kita ngeluh bahwa yang berkuasa oligarki. Begitu ada kebijakan untuk mengedres ini, kita sinis lagi. Terus gimana? Terus mau apa? Kalau tujuannya adalah tidak nambang sama sekali, no, saya nggak setuju ini. Ini bukan mazhab yang saya ikuti. Ya, Mas Iqbal boleh mengikuti mazhab itu, bagus karena ini juga saya mengapresiasi teman-teman seperti Greenpeace itu kan untuk mengingatkan kita ya. Tapi menurut saya kalau dipakai sebagai kebijakan publik, menurut saya itu nggak reasonable. Oke, harus masih bisa tambang, ya. Tidak boleh tambang lagi. Kita ada, lagi-lagi saya kembalikan bahwa kita ada pada situasi dan hari yang berbeda hari ini. Bahwa sorry, tapi saya ingin saya tanyakan. Jadi ketika kita dulu misalnya di zaman Pak Jokowi mengatakan hilirisasi nikel dan kita semua memang merasa bahwa ya betul kita harus jadi negara industri, tapi sekarang kemudian kita tahu bahwa itu sesuatu yang wah agak bahaya juga buat kelestarian alam. Anda apakah memang kemudian itu harus dihapus sama sekali atau Anda punya jalan tengah di mana kita juga harus menjadi negara industri tapi juga tidak melupakan tentang ekosistem lingkungan hidup? Kalau kita berbasis industri ekstraktif, yang tadi kutukan sumber daya alam, masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut, itu sudah dibuktikan mereka indeks pembangunan manusianya rendah. Artinya mereka tidak punya akses atau sulit akses terhadap pendidikan, sulit akses terhadap pasar ekonominya, sulit akses terhadap kesehatan. Sehingga masyarakat menjadi miskin, bodoh, dan kemudian mereka tidak susah untuk mensejahterakan dirinya. Itu yang terjadi. Harusnya yang difikirkan pemerintah adalah bergeser dari industri ekstraktif seperti hilirisasi ini, bergeser ke industri manufaktur yang daya ungkit ekonominya jauh lebih besar, gitu ya. Bayangkan kalau kemudian kita lihat bagaimana yang terjadi di Wawoni, Sulawesi Selatan, kemudian Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, beban ekonomi masyarakat menjadi lebih besar. Kompas bahkan pernah menulis bahwa ketika terjadi krisis iklim, biaya kesehatan yang kita tanggung itu 2 kali lipat lebih besar, bahkan bisa sampai 3 kali. Artinya beban rumah tangga akan lebih besar ekonominya. Nah, kalau gitu saya ingin bertanya pada Anda, kalau begitu buat Anda sendiri untuk GAK itu harus dicabut? Harus, karena secara aturan tidak ada, itu hanya untuk sementara saja. Harus dicabut. Kalau harus dicabut, kenapa? Kalau pemerintah mau, BUMN mau, PT GAK atau ANTA mau, gugat MK, gugat ke MK, gugat pemerintah. Tapi kenapa kemudian PT GAK tidak melakukan itu? Nggak berani sama MK. Anda tidak merasa juga itu jauh lebih baik bagi Indonesia, meskipun kemudian itu juga bisa dianggap wah tidak ada kepastian hukum bagi para investor di tanah air. Tidakkah itu juga menjadi concern bagi Anda? Atau justru dengan menutup sementara itu jauh
di mata dunia, di mata masyarakat, di kepercayaan publik jauh lebih baik. Ini pernah yang disampaikan Wahabi tadi ya, orang-orang lingkungan, kami mengkritik Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja malah tidak memberikan kepastian hukum. Benar kan apa yang sudah diprediksikan oleh kawan-kawan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salah satu momentum di mana pemerintah bisa dengan sesuka hati berubah aturan dalam waktu yang sangat cepat sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Makanya Gus, kita meminta kepada pemerintah, mari lagi-lagi mari berikan satu perspektif jalan panjang bagaimana pemerintah harus segera keluar dari energi fosil ini ke energi yang renewable. Oke. Saya mau menanggapi yang terakhir ini ya. Soal meninggalkan energi fosil sama sekali ini adalah isu yang masih contested. Ini bukan sesuatu yang sudah selesai kalau pakai bahasa orang-orang ulama Islam. Ini belum mujma' alaih, belum konsensus. Kalau kita baca literatur, ini memang ini terus menjadi diskusi. Ya, diskusi ini masih berlangsung. Tentu saja ada kalangan yang mengatakan bahwa kita harus meninggalkan sama sekali energi fosil. Tetapi ada juga kalangan lain yang mengatakan energi fosil selama masih ada, kenapa nggak kita gunakan? Jadi ini karena kan orang yang menganjurkan untuk meninggalkan energi fosil itu dalilnya adalah karena climate change, karena carbon emission dan segala macam. Itu masih contested. Jadi saya mengatakan bahwa oke, saya menghargai teman-teman yang memperjuangkan isu lingkungan dengan paradigma seperti ini. Tetapi ini paradigma belum paradigma yang sudah disepakati. Gus, masih banyak kalangan-kalangan lain yang mengkontes ini. Jadi menurut saya ini belum selesai Mas Iqbal ya. Gus, tapi pulau-pulau yang udah tenggelam di negara-negara Pasifik itu nggak contested Gus. Typhoon Hainan di Filipina itu tidak contested. Di Valencia ada banjir itu tidak contested. Anak-anak yang mati itu tidak contested Gus. Ini krisis iklim sudah di depan mata dan kita menjadi korban. Dan para ahli di IPCC sudah bilang bahwa kalau kemudian suhu bumi naik 1,5. Itu masih contested. Saya belum mengatakan itu sudah settle. Tapi krisis iklim sudah di depan mata Gus. Krisis iklim ada. Hanya saja Gus dan saya dan Kak Rosi belum menjadi korban. Sehingga ini kita masih merasa jauh. Tapi kalau seandainya kita tinggal di Pasifik, kita tinggal di Filipina, krisis iklim bagian dari... Ya, tidak usah jauh-jauh, tidak usah di Filipina. Di daerah saya di Demak itu sudah mulai problem rob. Ada masalah. Harus diatasi, tapi tidak, cara mengatasinya adalah perubahan iklim dan perubahan iklim harus diatasi dengan cara kita nyetop sama sekali energi fosil. No. Yang dilakukan ini adalah Gus menurunkan yang harus dilakukan adalah menurunkan emisi Gus. Yang harus dilakukan itu juga di masih global contested. Ini adalah harus menurunkan emisi itu masih contested. Agar suhu bumi ini tidak naik. Ya. Ini walaupun katakanlah konsisten, ya. tapi Gus korban-korban krisis iklim ini sudah terjadi di mana-mana. Sehingga ini juga kesepakatan dari Paris Agreement bahwa bumi ini tidak boleh panasnya lebih dari 2 derajat atau bahkan kalau bisa 1,5 sehingga seluruh orang di muka bumi ini, seluruh negara harus sama-sama menurunkan emisinya. Artinya gini Gus, itu juga sebagai syarat agar manusia tidak rakus melakukan ekstraksi. Karena apa? Ada batas atas Gus. Lagi-lagi kita tahu bahwa ini anugerah, kita tahu bahwa energi fosil ini anugerah. Tapi ada batas atas. Ya. Kalau kita tahu bahwa ada semangka yang banyak hari ini, apa mau kita habiskan hari ini? Apa mau kita habiskan semua? Kita tahu ada yang digunakan untuk menyemai benih esok hari. Ada yang kita tahu bahwa untuk diberikan kepada tetangga. Tidak semuanya anugerah ini kita habiskan hari ini dan hanya untuk kita. Ya, jadi batas atas itu saya setuju. Tetapi menjelaskan ini semua dengan penjelasan ini adalah climate change, itu belum selesai, itu masih contested ya. Jadi ini Paris Agreement misalnya, jadi Paris Agreement ini sekarang menjadi perdebatan besar. Kenapa Amerika di bawah Trump sekarang ini meninggalkan Paris Agreement? Kenapa partai-partai kanan di Eropa sekarang ini mempermasalahkan itu? Karena memang ada real masalah, ada valid isu yang harus diaddress. Jadi masalah renewable energy ini itu bagus, tetapi sebagai paradigma dan kebijakan itu juga mengandung masalah. Dampaknya banyak itu. Saya ingin memastikan Anda tidak setuju kalau yang namanya eksplorasi, izin tambang itu harus ditutup semua. Tapi Anda tidak setuju itu. Tapi juga jangan melabelkan Anda sebagai seorang yang setuju dengan kerusakan lingkungan ya. Saya peduli kepada lingkungan, tetapi saya tidak setuju jika solusinya adalah stop mining at all. Kalau misalnya izin tambang PT GAG dicabut selamanya,
posisi Saya Anda? serahkan kepada pemerintah, karena pemerintah yang mengerti masalah ini, masukan-masukan dari Greenpeace perlu diperhatikan, pemerintahlah yang bisa menilai. Saya sendiri tidak punya posisi dalam Baik. hal ini, ya. Saya mendukung untuk merawat lingkungan, tetapi dengan cara yang reasonable. Paling tidak kita menemukan semangat yang sama. Ya. Bahwa ada kelompok-kelompok yang sangat diametral sikapnya antara yang sudahi segala usaha mengeruk perut bumi dengan mereka yang masih bisa terus dikeruk. Tetapi yang paling penting pesan kita malam hari ini adalah bagi Anda yang mendapat izin eksplorasi dan bagi para pemangku atau pembuat kebijakan, please jangan rakus. Terima kasih.